Halo, selamat malam teman-teman sekalian. Selamat malam. Ketemu lagi dengan saya Siska Sujoyo di dalam IG saya Bisnis 3 Jam. Ya, saya adalah founder dari bisnis3jam.com yang membantu para pengusaha ya, para pebisnis yang nggak punya waktu banyak untuk bisa memulai bisnis internetnya hanya dengan 3 jam. Oke, hari ini saya mau bicara tentang Instagram ya. Kebetulan ini dengan Nico Julius ya, seorang Instagram expert Bapak Ibu. Nah, Nikonya sudah bergabung, saya panggil dulu. Ya, di sini sudah ada Ibu Darmawani dan Pak Yahya. Selamat malam. Saya panggil Niko dulu. Ternyata. Ya, kita tunggu dengan Niko. Nah, Davina, selamat malam. Baru kali ini saya siaran malam nih. Halo Niko. Halo, halo Bu Siska. Halo. Halo Niko. Apa Ya, kabar? halo. Baik. Luar biasa. Aduh, senang sekali Niko bisa Iya. gabung sama saya. Ini saya juga belum lama aktif di Instagram, tapi saya lihat akunnya Niko ini keren banget. Apalagi dengar ceritanya baru dari Iya. Desember ya, Desember tahun lalu Iya, ya, baru akun Desember. itu dibuat. Benar. Nah, akun itu Iya. dibuat sampai sekarang udah 70 ribu. Terakhir saya tadi barusan ngintip 78 ribuan ya. Hebat. Iya. Nah, kita mau belajar nih Bapak Ibu, gimana sih caranya Niko bisa membangun akun Instagramnya dengan segitu banyaknya follower secara organik ya. Ini benar-benar secara organik ya Niko ya, nggak pakai iklan sama Iya, sekali. iya. Kalau 4 bulan di awal nggak ada. Tapi kalau akhir-akhir Oke. seminggu, dua minggu, 3 minggu terakhir sih ada iklan. Cuman iklannya sih bukan Hmm, buat cari followers. Oke, untuk masuk ke funnel yang lain ya Niko ya. Iya, benar. Oke, kita lihat dulu nih siapa yang sudah hadir sini. Wah, banyak sekali yang sudah hadir ya. Selamat malam teman-teman, ini banyak sekali. Angwitri, Abi Furaidi, oke, Yasin Putra ya. Nah, kita langsung aja tanya ke Niko nih. Latar belakangnya apa Niko? Kok tertarik Oke. Instagram dan membranding Oke. sebagai Instagram expert? Oke, jadi sebetulnya selamat malam gitu ya buat semua yang baru bergabung. Mm-mm. Perkenalkan nama saya Niko. Dulu sih memang saya sendiri ya 4-5 tahun terakhir memang kerjanya sebagai digital marketing. Cuman Mm. backgroundnya sebetulnya lebih banyak bicaranya tentang paid media. Jadi memang Facebook Ads, Instagram Ads, Google Mm. Ads, YouTube Ads. Jadi memang mainnya lebih banyak ke ya produk-produk seperti Ads itu. ya. Jadi Mm-mm. jarang organik. Organik sih ada, tapi saya biasanya lebih banyak ke SEO. Jadi cuman optimasi artikel gitu ya sama website. Biasanya Mm-mm. cuman itu. Sampai sekarang sih juga masih sama. Cuman per 2000 sorry per Desember kemarin resolusi baru Mm. tentang saya itu pengennya personal branding gitu ya. Di 2020 ini sebenarnya tema besar saya pribadi sebenarnya pengen personal branding karena kok Oke. kayaknya bangun brand bisnis selama beberapa tahun terakhir kok kayaknya gitu-gitu aja gitu ya. Jadi mau pivot agak susah, makanya saya pikir ya Mm. udahlah personal branding aja lah, mulai coba-coba saya pikir gitu kan. Mm-mm. Baru saya pikirin enaknya platform apa gitu ya, karena Facebook kan udah agak susah gitu ya. Ya, Saya menurun. kurang organik kan agak low sekali. Kemudian saya mulai geser apalagi ya kira-kira kira terpikir ya udah Instagram aja gitu ya karena LinkedIn agak kecil gitu ya, scope marketnya cuma 15 jutaan user. Sedangkan Mm-mm. di Mm-mm. Instagram kan ada sekitar 60 jutaan waktu saya riset waktu itu 60 jutaan. Saya pikir ya udah market cap-nya yang agak lumayan di Instagram, akhirnya mulai start di Instagram. Sebetulnya gitu, itu latar belakangnya. Oke. Jadi benar-benar fokus di Instagram berarti ya. Mm-mm. Tapi yang lain-lain Ya, masih masih jalan apa oh bisnis masih masih masih. masih Jadi jalan ya. cuma memang karena sekarang juga ada COVID-19, jadi kita Hmm. memang agak susah untuk ya meeting agak susah gitu ya. Mau Iya. meeting sama klien juga susah gitu ya, hingga ada agak repot gitu ya. Jadi ya memang kebanyakan sekarang lebih banyak konsentrasinya lebih ke Instagram branding sebenarnya gitu sih. Tapi agensi yang lain tetap ada. Jadi klien-klien lama yang masih kita retain juga masih Mm. jalan sebetulnya. Cuma kita nggak terima klien baru itu doang sih. Udah berapa lama Mm. menjalankan bisnis di marketing tadi? 4-5 tahun tadi ya. Oh, kalau digital Dari marketing dari digital 2014. marketing. Oh, dari 2014. Cuman Artinya kalau udah 6 full tahun time ya. full time-nya 2016. Hmm, oke. Nah, ini kan di sini kan Niko mau berbagi tentang yang organik nih.
Instagram Ya, organik. ya, Nah, gimana nih kira-kira ya. artinya apa organik? Mungkin ada teman-teman yang masih belum belum jelas, belum tahu. Mungkin bisa Oke, jadi dijelasin ini gini, kok. Mrs. Siska sama teman-teman. Mm-mm. Boleh. Jadi kalau kita bicara tentang Instagram organik, sebetulnya gimana caranya kita meningkatkan akun Instagram kita yang mengembangkan Vegan. Mm. followersnya gitu ya, secara organik. Jadi organik itu murni gitu ya, tanpa metode-metode yang artinya yang unnatural, yang tidak natural seperti kayak follow unfollow, kemudian Hmm. apalagi ya, giveaway, kemudian semacam apa lagi ya, ya kayak paid promote dan yang lainnya. Sebetulnya paid promote saya pernah lakukan gitu ya di awal, sekitar hari ketiga, hari keempat gitu ya. Jadi saya memang pernah lakukan paid promote satu kali sepanjang akun ini berdiri gitu ya. Jadi even sampai sekarang pun saya nggak Oke. pernah paid promote lagi, karena paid promote itu pernah sekali. Waktu itu saya buatin konten untuk di paid promotin gitu ya di salah satu account. Saya bayar, saya udah bayar, saya yang buatin konten. Saya naik followersnya waktu itu naik 200 follower waktu itu ya. Waktu itu dapat 200 followers, tetapi waktu 2-3 hari setelah saya paid promote kan, akun tersebut, pemilik akun tersebut kan report yang ngasih feedback ke kita. Jadi ngasih ngasih feedback Hmm. saya, dia bilang, bro, kontennya viral bro, katanya gitu. Saya bilang, wah gila, keren dong, saya bilang gitu kan. Tapi kok Hmm. dalam hati ya, cuma ngomong kan dalam hati ya. Dalam hati ngomong, kok gue cuma nambah 200. Akhirnya dia kirim data insight-nya, ternyata dia nambah 2.000 follower. Jadi saat itu juga ya kaget, gila ya, gue yang buat kontennya, gue yang bayar dia gitu ya, dia yang dapat follower banyak gitu ya. Jadi sejak saat itu ya udahlah, vote promote kayaknya kayaknya Oh nggak gitu. cocok gitu ya. Nah sejak saat itu sampai detik ini udah nggak pernah paid promote lagi. Jadi ya itu proses, kalau dibilang yang nggak, ya mungkin 0,1% lah, 99,98% lah organik. Jadi selain itu melakukannya full dari konten kebanyakan. Jadi bukan dari apa sih namanya, bukan dari yang metode kayak follow itu nggak pernah Hmm. saya lakukan memang. Jadi kalau memang saya follow orang, memang ya cuma karena murni karena saya suka dengan kontennya, suka dengan orangnya. Jadi nggak selalu saya butuh, misalnya saya suka dengan topik seseorang gitu ya, walaupun dia tidak gendernya bukan misalnya gender Instagram atau misalnya sharing tentang bisnis, saya tetap akan follow. Jadi saya follow musisi, saya follow dokter, saya follow semua orang. Hmm. Jadi selama saya suka kontennya gitu ya, kemudian saya juga pengen kenalan Oke. sama dia. Jadi menurut saya sih, teman yang sering teman lupakan adalah ya Instagram itu tempat bersosialisasi kan, bukan ya Hmm. sekedar cuma membangun angka followers aja, sebetulnya kayak gitu sih. Artinya di sana bisa jadi tempat kita untuk sosialisasi malah. Malah sebenarnya tempat Benar. sosialisasi ya. Intinya kan itu, Benar. sosial Jadi media itu. benar-benar Heeh. iya. Jadi memang harusnya ya sosialisasi. Hmm. Nah ini kan konten-kontennya bagus banget nih Hmm. Niko. Hmm. Konten-konten di IG Niko. Nah itu bisa dapat ide dari mana tuh? Oke, nah Keren banget jadi tuh di awal-awal saya konten-kontennya. bangun memang, oke, di awal-awal bangun sih aku nggak terlalu ngerti sebenarnya tentang buat konten itu kayak gimana. Jadi kalau dilihat juga memang konten-konten yang di awal itu ya ala kadarnya, artinya biasa banget kan gitu. Tapi sambil seiring berjalannya waktu, yang dilakukan sebetulnya adalah melakukan namanya documenting atau mendokumentasikan proses pembelajaran. Jadi semua yang aku share itu adalah semua penemuan atau yang aku pelajari hari ini. Jadi ya awal-awal Januari Mm-mm. gitu kan memang masih, ya namanya kita baru mulai kan, kita banyak belajar gitu ya pasti ya. Jadi Mm-mm. waktu banyak belajar, mulai belajar, kemudian dapat hal baru. Nah, hal baru ini akan dijadikan konten gitu. Jadi itu yang saya lakukan Oh, sepanjang sampai detik ini gitu ya. Jadi belajar sesuatu yang baru. Jadi intinya sebetulnya pengen belajar sesuatu yang baru. Apa sih yang baru hari ini? Apa sih yang baru hari mm-mm. ini? Nah, itu selalu dibuat jadi konten. Jadi Mm. memang kalau ditanya, maksudnya kalau diberikan statement bahwa kontennya bagus, menurut aku sih memang subjektif gitu ya. Bagi Mm-mm. beberapa temanku kontennya biasa aja sebetulnya. Jadi tapi mungkin buat buat sebagian yang lain ya mungkin itu bagus. Tapi ya terlepas dari itu, poin utamaku sebetulnya bukan masalah di sana, tetapi value apa sih sebetulnya yang pengen disampaikan dan harus tersampaikan gitu ya dari sebuah konten. Sebetulnya itu yang mungkin agak sedikit membedakan dari ya banyak Instagramer lain gitu ya, atau educator lain, di mana agak sepenggal-sepenggal yang aku lihat. Jadi memang agak susah juga ya benchmarking, artinya belajar sama orang lain karena nggak ada resource juga. Itu yang membuat memang ya eksplorasi yang dilakukan juga jauh lebih berat kan akhirnya gitu. Mm. Jadi semua itu hasil Tapi mostly pembelajaran tuh ya. Ya. ya benar Mm-mm. sekali.
hasil pembelajaran yang Niko dokumentasikan dan akhirnya Niko buatkan Ya, ya. konten gitu ya. Wah, keren. Benar-benar. Oke, Jadi Niko. memang Nah, biasanya dari pertanyaan ya. hmm, jadi muncul pertanyaan, terus dicari tahu, terus dibikinin Ah, konten. nah, benar. Oh, Nah, itu benar ya, prosesnya, kayak gitu. teman-teman. Ya. Oke. Jadi kalau kita mau bikin, sebenarnya semua orang bisa ya. Yang penting kita harus mau Hmm, melakukan seperti yang Niko lakukan gitu, supaya kita bisa membuat benar-benar. konten. Nah, itu kan konten-konten tersebut itu Hmm. tergantung pasar, itu tergantung niche-nya ya. Iya, Niche-nya benar. apa gitu. Jadi, Kalau ah, Instagram expert, jadi ya, ya. yang konten yang Niko buatkan itu tentang Hmm, Instagram. Tapi ya, misalnya kan ada yang niche-nya misalnya di konsultan. Jadi dia harus ya, memposting mengenai konsultan, mengenai ya, ya. niche-nya dia. Seperti itu. Oke. Benar-benar. Jadi kalau terkait niche memang sesuaikan dengan niche-nya. Tapi inti utamanya sih Mm-mm. tetap berangkat dari siapa audiens utamanya, kemudian kira-kira apa informasi yang mereka butuhkan dan ya cukup painful, artinya Mm-mm. cukup membuat mereka penasaran, membuat mereka Mm-mm. pengen apa ya jawaban ini, apa ya jawaban ini. Nah, sebetulnya saya yakin semua industri pasti punya ya topik Mm-mm. itu kan gitu ya, apapun itu. Mm-mm. Artinya semua lah hampir dibilang tuh pasti ada, cuman tinggal kita gimana cara kita mengidentifikasi apa pertanyaan itu kemudian kita buat dalam bentuk konten gitu ya. Bentuk Sebenarnya lebih kayak gitu konten. sih. Oke. Mm-mm. Nah, konten-konten Niko ini kan kebanyakan saya lihat kan carousel. Itu kenapa, Niko? Oh iya, oke, jadi memang terkait Ada dengan cerita nih. tipe konten, karena Mm-mm. Carousel itu sebetulnya pertama ya, karena mengadopsi dari beberapa guru yang di luar seperti kayak The Chris Mm. Do, kemudian Dave Talas. Jadi ada beberapa Instagramer luar yang mengedukasi orang, terutama tentang Instagram marketing gitu ya. Karena di Indonesia jarang gitu ya melakukan itu. Saya pikir why not? Kenapa Indonesia nggak ada gitu ya? Akhirnya saya pikir ya udahlah kita coba mulai buat. Mm. Saya pribadi buat. Selain saya pikir ternyata enak juga ya pakai carousel. Kenapa? Pakai carousel menarik karena slide-nya cukup banyak gitu ya. Kita punya kanvas 10 maksimum dan lebih nyaman akhirnya membuat sebuah konten gitu ya. Artinya kita nggak Mm. dikejar untuk memaksakan satu value untuk masuk ke dalam satu single image gitu. Atau misalnya ya kalau video tuh Oke. pernah coba juga video tetapi terlalu makan waktu, makan tenaga ya dan menguras komputer gitu ya karena apa rendering dan lain-lain itu kan lumayan lama dan proses editing juga lumayan melelahkan. Jadi saya pikir Iya. carousel aja udah bagus. Jadi sebetulnya itu tidak ada alasan khusus selain dari memang secara kanvas editingnya memang lebih besar dan sehingga apa yang saya pengen sampaikan di setiap konten itu bisa masuk atau bisa tersampaikan semuanya. Sebetulnya itu yang paling penting sih. Jadi semua semua yang mau disampaikan Hmm, tersampaikan ya. Karena ada banyak sampai benar-benar. 10 kan ya di Instagram Iya, ya carouselnya ya. benar-benar Oke. kalau Nah, carousel sampai 10. Iya. oke. Tapi Biasanya kalau tuh misalnya berapa di lama tipe nih? niche lain, nggak juga loh. Hmm. Mm-mm. Oke. Kalau Maksudnya? kalau di niche lain berbeda tapi jadi misalnya kayak di niche katakan niche kesehatan gitu ya. Niche kesehatan misalnya kayak Mm. diet itu justru bukan carousel yang muncul di sana. Yang muncul justru lebih banyak tuh single image atau kemudian video. Biasanya Oh, dua itu yang paling dominan di niche kesehatan. Jadi kalau misalnya bermain di niche kesehatan jangan buat carousel karena carousel tuh nggak ada orang tidak mengkonsumsi mm, carousel di sana. Yang mengkonsumsi konten dalam bentuk carousel adalah mereka yang pengen belajar gitu ya. Jadi konten-konten mm, edukasi yang sifatnya butuh banyak visualisasi dan teks atau data gitu ya, maka butuh carousel. Tetapi kalau misalnya kayak niche-nya katakan niche bisnis yang motivasi gitu ya. Nah, itu tidak ada mm, sama sekali carousel bisa muncul di situ. Justru yang paling banyak muncul adalah single mm. image saja. Jadi tidak Single image. video, tidak carousel, tidak IGTV, hanya single image yang muncul di dalam niche bisnis. Jadi jangan buat carousel untuk niche bisnis. Nah, jadi sama juga tuh kayak di niche kecantikan, misalnya kayak make up. Mm, Make up juga tidak ada carousel, yang ada justru video karena orang yang orang yang mengkonsumsi konten-konten make up itu kan butuh tahu prosesnya apa sih namanya? Butuh proses make up-nya. Karena kalau misalnya single image kan dia cuma ngasih biasanya hasil akhirnya aja. Misalnya wajahnya mm. cantik banget setelah make up kan Foto. gitu. Mm, Tapi kan mm. orang kan lebih pengen prosesnya, makanya video lebih banyak atau lebih bagus atau lebih perform di sana. Sebetulnya jadi tergantung dari niche, tergantung dari itu akan merubah juga strategi kita membuat konten atau bentuk konten yang harus kita buat. Sebetulnya kayak gitu.
Oke, berarti balik-balik lagi ke niche-nya masing-masing. Dan itu Benar. harus kita harus kita explore ya masing-masing niche ya. Ya, Ini ya, ada pertanyaan nih. ya, Kalau interior ya. bagaimana, Niko? Interior Kalau ya, interior itu saya jujur niche-nya, belum pernah lihat interior ya. Tapi oh gitu. interior sendiri gini, berangkatnya bukan dari interiornya, tetapi maksudnya gini, Oke. kalau kita mau branding sebagai seorang interior designer gitu ya, audiens kita Mm-mm. siapa? Audiens kita kan pasti bukan interior juga Mm. kan, karena kita nggak mungkin ngejar hashtag Mm. interior kan gitu, karena isinya orang interior ya pasti Ya, orang-orang interior juga kan gitu. Artinya kalau mau dapatin ya. klien atau membangun audiens followers kita, itu tentu jangan ini ya, tentu bukan sebagai, justru bukan buat menarget hashtag interior maksud saya gitu. Justru yang perlu Mm, dibangun mm, adalah mungkin katakan orang-orang yang suka dengan katakan kitchenware katakan gitu atau kitchen mm, set atau misalnya room, sorry, bedroom. Jadi bedroom design. mm. Jadi yang seperti itu sebetulnya dimainkan. Jadi saat orang sedang Oke. mencari, kan orang kan mencari mungkin ide bedroom katakan gitu. Jadi misalnya ya Mm, tampilan desain bedroom. Jadi sebenarnya itu yang perlu ditongkrongin, bukan di interiornya mm, gitu. Jadi bukan hashtag interiornya, mm. tapi lebih ke main produknya apa. Karena itulah yang dicari orang. Kan kita pengen muncul di sana kan gitu. Karena saat orang cari Ya. kalau bisa nongolnya kita. Nah itu poinnya di situ. Mm. Artinya kita lihat tujuannya ya. Nah benar Kita sekali. tujuannya mau menarget siapa gitu ya. Ya benar sekali. Nah, ini ada tanya lagi, kalau konsultan, bagaimana konten service konsultan dan juga Service wedding consultant, planner? Ini wedding jadi planner. oke. Kalau service consultant, audiensnya siapa ya kan? Saya nggak tahu sih maksudnya service consultant itu apa, Ya, konsultannya bagian produknya apa nih, Pak? apa, audiensnya siapa? Produknya apa? Apakah itu B2C ataukah itu B2B? Jangan-jangan service konsultannya yang perusahaan ke perusahaan. Kalau Hmm, perusahaan ke perusahaan, maka pasti beda pendekatannya di media sosial bukan tempatnya. Kalau service consultant tuh hmm, mainnya di Google, di SEO atau di SEM gitu sebetulnya. Tapi kalau wedding planner iya, betul. itu yes ada market gitu ya, ada market karena memang bisa memainkan visual kan di situ. Jadi kalau misalnya mainin wedding planner itu sebetulnya lebih ke arah, karena wedding planner itu pasti targetnya adalah bukan mereka yang wedding, ya sorry yang sudah menikah gitu ya, pasti yang belum menikah. Mm-mm. Maka mungkin yang bisa dimain segmentasi pasarnya adalah ya mungkin yang orang anak yang sedang kuliah atau orang yang sedang kerja kantoran, yang belum married. Apa yang mereka butuhkan? Yang belum Misalnya merit. Ah, tips bagaimana mengatur keuangan untuk ya perencanaan wedding, let's say kayak gitu. Jadi yang topik-topiknya yang relevan dengan yang mereka yang sedang bekerja ataupun yang sedang kuliah gitu. Jadi sebetulnya mengedukasi mereka sehingga saat kita mengedukasi mereka gitu ya, terutama potensial audience, sampai saat mereka butuh produk yang kita jual gitu ya, mereka ingatnya kita. Sebetulnya itu poinnya. Jadi proses dalam social hmm. selling itu kayak gitu. Halo. Ya, Ya. oke. Kayak gitu teman-teman. Ya, jadi yang kita lihat adalah tujuan kita mau menarget siapa. Mm-mm. Isinya disesuaikan Benar. sesuai dengan Ya. target pasar kita gitu ya. Iya. Nah, bagaimana membuat, ini ada pertanyaan lagi nih Niko dari Pak Suanda. Ya. Bagaimana tips membuat isi konten yang menarik supaya trafficnya naik? Oke. Oke. Nah, kalau kita Halo. ngomongin tentang gimana cara membuat konten yang menarik, sebetulnya kita perlu berangkat lagi gitu ya. Tetap harus dari audiensnya. Karena gini, menarik itu kan subjektif sekali. Mungkin buat yang Hmm. buat menarik, buat saya yang lihat nggak Hmm. menarik. Artinya ya Nggak tidak menarik. Oke. tersampaikan. Artinya nggak. Ya artinya itu kan subjektif sekali. Susah kita mengejudge bahwa konten itu menarik apa enggak gitu ya. Banyak juga soalnya yang bilang, Mas saya udah buat nih kontennya menarik. Menariknya buat siapa saya tanya gitu ya. Kalau menariknya cuma buat Anda Hmm. gitu ya. Yang lihat kan belum tentu tertarik kan gitu. Jadi itu kita Ya, nggak bisa lihat dari sudut pandang kita. Kita harus lihat dari sudut pandang si audiens itu. Nah, apa yang kita oke. lihat? Kan mungkin cuma itu, metrik apa yang kita lihat, sebetulnya itu kan. Jadi saat kita posting sesuatu, metrik apa yang kita lihat, itu sebetulnya pertanyaannya. Nah, metrik Hmm. yang kita lihat adalah share dan save. Karena like dan komen itu biasanya saya abaikan, walaupun itu penting gitu ya, tetapi yang lebih penting untuk mengukur sebuah konten itu menarik atau relevan atau tidak, itu adalah dari konten, dari share ataupun save. Kalau misalnya sebuah konten Hmm. tidak mendapatkan share, artinya konten tersebut Hmm. tidak membuat orang pengen
membagikan konten itu ke temannya kan gitu. Minimal kan temannya kalau misalnya dia merasakan manfaat, temannya ini lu baca deh misalnya gitu. Nah itu kan free Iya, marketing buat kita. Tetapi kalau iya. misalnya konten itu tidak dapat share, artinya konten itu tidak shareable dan itu bad content gitu ya. Itu udah simple banget. Oke. Kemudian save, kalau kita nggak konten tersebut tidak dapat save, itu juga mengindikasikan bahwa konten tersebut itu tidak bermanfaat buat orang lain gitu ya. Apalagi misalnya lihat 1000 nggak ada save, ya artinya jelek sekali. Kenapa saya bilang jelek? Karena kalau orang save konten tersebut, itu adalah sinyal ke kita bahwa konten itu tuh berada value-nya buat orang. Walaupun sedikit nggak ada masalah, selama dia ada save. Jadi bukan kita bilang bahwa ada nih save-nya dikit, nggak apa-apa daripada nggak ada sama sekali. Tetapi kita bisa merefine, artinya membuat topik tersebut lebih dalam lagi. Jadi itu fungsinya, agar kita ngerti sinyal-sinyal kecil gitu ya, untuk kita membuat deep. Jadi waktu saya buat akun awal-awal, kalau Anda bisa menggali konten saya gitu ya sampai yang awal-awal, itu topiknya sangat-sangat broad, artinya sangat-sangat luas sekali gitu ya, sembarangan gitu ya. Sampai saya ketemu beberapa konten gitu ya yang punya sinyal bagus, yaitu lebih ke deep analytic namanya. Jadi deep analytic itu adalah spesialisasi account saya. Jadi kalau misalnya jadi account saya itu kalau Anda sadarin bukan bicara tentang optimasi Instagram, tetapi lebih ke deep analytic-nya. Hampir semua yang Anda lihat atau konten-konten yang value-nya besar di konten saya adalah konten-konten yang banyak menyajikan data, analisa, dan banyak perhitungan-perhitungan kalkulasi yang metrik gitu ya, metric based. Jadi itu spesialisasi saya dan itu juga yang membuat itu konten tersebutlah yang paling banyak dapetin share dan save gitu ya. Jadi kita harus paham atau peka dengan angka metrik dan harus paham gitu ya, metrik ini fungsinya apa gitu ya. Kalau misalnya kita tahu metrik itu fungsinya apa, nanti kita bisa membuat konten yang jauh lebih baik lagi, sebetulnya kayak gitu. Karena kalau kita ngomongnya udah menarik kok, tapi kan menarik buat Anda yang baca merasa nggak menarik, ya susah kan kita ngomong gitu. Jadi seperti itu sih prosesnya. Oke, artinya trial error berarti ya. Kita coba dulu, Benar. posting dulu beberapa Ya, postingan, kita lihat mana yang bagus, itu yang kita ulang ya, lagi, kita perdalam lagi gitu. ya, benar sekali. Jadi kita Oke. mengeksplor konten yang direspon Nah, sama audiens. kita bikin postingan yang serupa. Ya, benar. Oke. Nah, begitu teman-teman. Oke. Kita lihat lagi nih, ada pertanyaan. Kalau mengenai hashtag, bagaimana penggunaan hashtag, Oke. Niko? Jadi kalau terkait dengan hashtag, apa yang saya temukan sebetulnya dari proses ngembangin account, memang hashtag ini punya peranan besar untuk account di awal-awal, terutama di 10.000 followers pertama, atau paling vital tuh di 1.000 follower pertama, itu yang paling berat gitu ya, dan itu benar-benar acuan utamanya atau misalnya apa sih namanya, fondasi paling utamanya adalah impresi adalah dari hashtag memang. Makanya hashtag lumayan penting. Nah, kalau misalnya bicara tentang hashtag, sebetulnya saya banyak melakukan studi juga tentang hashtag gitu ya, dan banyak mempelajari banyak secara historis, sejarah teori hashtag seperti apa gitu ya, sampai saya menemukan bahwa tidak ada satupun teori yang benar-benar kuat gitu ya, yang menyatakan bahwa hashtag itu pasti harus kayak gitu. Jawabannya nggak ada. Jadi sampai detik ini pun saya nggak bisa menemukan data yang valid, sehingga yang kita lakukan adalah proses TOTE namanya. Jadi test, operate, test, exit. Jadi yang kita lakukan adalah melakukan tes cluster-cluster hashtag yang relevan dengan postingan kita, kemudian kita akan tes dalam banyak post secara konsisten, kemudian kita baru melihat feedbacknya seperti apa, sampai kita ngumpulin atau menemukan gitu ya. Oh misalnya hashtag ini bagus, oh hashtag ini bagus, oh hashtag ini bagus, oh hashtag ini bagus gitu ya. Setelah hashtag itu udah bagus gitu ya, kita kumpulin, baru nanti di bulan depan atau minggu-minggu yang ke depannya gitu ya, setiap postingan kita selalu dapat impresi hashtag yang stabil. Nah itu sebenarnya perlu kita milikin. Jadi jadi kita sendiri tuh harus coba gitu ya. Jadi kalau nggak ada taste-nya, nggak coba gitu ya, nggak mencoba banyak varian hashtag, itu ya nggak bisa. Dulu saya waktu awal-awal buat postingan, saya sekali buat grup hashtag bisa sampai 15. Jadi saya buat 15 grup hashtag, masing-masing grup hashtag isinya sekitar 15 sampai 25 hashtag gitu ya, dengan varian bentuk gitu ya. Yang saya temukan yang paling bagus performnya adalah buat akun di bawah 10.000, itu adalah akun-akun yang hashtag-hashtag yang kecil juga gitu ya. Karena itu yang saya amatin adalah bahwa setiap account gitu ya, itu dia kayak kayak kita mau tanding tinju gitu ya. Jadi nggak bisa berat sekian gitu ya, itu ikut tanding di kelas berat gitu ya. Jadi
setiap akun tuh punya power masing-masing dan dia bermain di kelasnya masing-masing. Jadi untuk akun yang masih di bawah Oh, sepuluh oke. ribu, biasanya saya menyarankan carilah hashtag-hashtag yang maksimum ya, maksimum jumlah postnya 30.000 karena aturannya tuh simple. Kalau Anda pakai hashtag 20 di dalam satu postingan, kalau Mm-mm. misalnya Anda pakai 20 hashtag tetapi semua hashtagnya itu nol, berapapun hashtag yang Anda pakai mau Hmm. 100 juga kalau kali Ya, nol tetap nol kan gitu. Jadi percuma. ya. Daripada kayak gitu, Anda fokus dengan hashtag grup yang kecil tapi relevan, kemudian 20 hashtag masing-masing berkontribusi 10 hashtag, Anda udah dapat 200 impresi. 200 impresi Oh. buat akunnya kita masih nol followers itu udah bagusnya luar biasa kan gitu. Jadi seperti itu Hmm. cara proses melakukan proses riset hashtag dan cara penggunaannya. Sebetulnya seperti itu sih. Ya, artinya tetap harus di riset masing-masing orang, nggak Ya, bisa benar. digeneralisasi. Heeh. Oke, oke. Untuk highlight pengaruh nggak untuk menambah follower, Niko? Oke, highlight ya. Jadi highlight itu menurut saya sih jarang dia ada impact-nya ke Hmm. followers. Tetapi eh, memang gini, bukan ke followers, impact dari highlight. Highlight itu lebih ke sales nantinya. Jadi lebih ke brand image sebetulnya. Jadi Instagram kita kan Oke. banyak strukturnya gitu ya, dari konten, kemudian dia melakukan profile visit. Udah profile visit itu yang kita optimasi ada bio-nya, kita optimasi ya optimasi bio, optimasi story, optimasi highlight, optimasi link bio-nya, kemudian optimasi Mm-mm. konten feed gitu ya. Jadi itu Mm-mm. akan peranannya cukup, itulah peranan yang Masing-masing. paling besar untuk orang mau follow apa enggak. Tetapi highlight sendiri itu nggak ada pengaruhnya dengan peningkatan followers sebetulnya. Nggak berpengaruh langsung ya, kecuali kalau mau Mm-mm. jualan ya, tadi Niko bilang ya. Ya, kecuali buat jualan atau branding ya. Buat jualan, jadi taruh jualannya malah di highlight itu. Nah, ya, benar-benar. Jadi jualan tuh di highlight, jangan di feed. Jangan di feed. Jadi di feed itu murni untuk kita branding berarti ya. Mm-mm. Karena feed itu kan fungsinya untuk reach dan impression. Jadi fungsinya untuk menjangkau lebih Mm-mm. banyak orang. Makanya sebisa mungkin Mm-mm. feed kita itu nggak boleh isinya jualan. Karena Jualan. Ya. tapi saya pribadi lagi sedang ngetes juga gitu ya. Sekitar hampir berarti ya, hampir 2 minggu, 3 minggu ini, setiap slide saya di ujung selalu ada konten jualan. Saya sebetulnya memang Hmm. masih ngetes itu apakah ada penurunan engagement rate apa tidak sebetulnya. Jadi itu memang part dari study case saya juga. Saya mau melihat seperti apa retain Hmm. apa sih ya, jumlah engagement rate-nya apakah berdampak apa enggak. Artinya saya belum berani ngomong dengan memberikan dengan memberikan slide terakhir sebagai spot iklan gitu ya, apakah bisa menurunkan engagement rate. Kalau di kasus saya sampai sekarang memang belum menemukan adanya penurunan engagement rate, memang. Tetapi saya nggak Hmm. bisa ngejudge bahwa itu benar gitu ya, karena kayaknya depends ke fanbase-nya. Kalau Anda udah punya fanbase yang cukup besar, Ya, oke. kayak account yang ya kayak seperti account yang saya bangun gitu ya, mungkin itu tidak Mm-mm. akan berpengaruh karena justru orang Berpengaruh. bertanya-tanya kan awal-awal, karena ini orang kok nggak Mm-mm. pernah jualan, dapat duit dari mana kan gitu. Jadi Mm-mm. sampai mereka yang Mm-mm. suruh saya jualan, kan lucu banget ya. Jadi itu yang Oh, fanbase yang udah terbentuk adalah mereka yang memaksa kita untuk jualan. Jadi ya sampai sebegitunya. oke. Mm-mm. Oke, ini pertanyaan Stockpedia tentang highlight tadi udah dijawab. Ya, Oke. oke. Nah, nulis hashtag katanya. Bagusnya di caption atau di komen, Niko? Oke, jadi terkait ini juga ada mitos-mitos gitu ya. Jadi terkait masalah Mm-mm. caption ataupun di komen, first comment lah ya. Mm-mm. Hashtag itu saya juga udah banyak research gitu ya, dan memang tidak banyak data yang bisa diambil, tapi kita dari satu studi yang saya dapatkan memang tidak ada dampaknya, tidak ada dampak secara khusus gitu ya bahwa kita naruh di hashtag maupun di komen, tetapi memang Mm. maksimumnya di keduanya gitu ya, itu tetap 30. Jadi nggak mungkin 30 Tetap. di caption, 30 di komen, itu Anda pasti akan hilang 30 pasti, hilang setengahnya, karena di atas 30 Oh, Anda akan dianggap spam gitu ya. Jadi jangan melakukan 30 caption, 30 hashtag di caption, di 30 di caption. komen. Itu percuma gitu ya. Jadi itu dan Mm. bukan atau. Jadi Ya. terkait masalah data gitu ya. Data yang saya dapetin kesimpulannya langsung itu lebih ke gini. Akun di bawah 100.000 followers itu lebih baik naruh hashtag di caption ketimbang di komen. Mm. Sedangkan akun yang sudah punya 100.000 followers ke atas itu lebih baik naruhnya di komen. Jadi saya pribadi memang tidak tahu
apa asal usulnya, tetapi karena itu dari data sampling gitu ya. Jadi dia pelajarin dari sekian ratus ribu account, baru Mm-mm. dia baru Oh, dia mm. lihat sampling gitu ya, lihat data-data angka rata-ratanya secara statistikal, datanya seperti itu. Jadi ya bukan saya juga yang ngomong sih, jadi karena saya juga nggak tahu gitu ya. Oke, artinya ada data yang menyebutkan kalau Mm-mm. yang akunnya di bawah 100.000 kita taruhnya Ya, di caption, hashtagnya taruh di yes, caption. ya, Oke, Davina nanya nih, Niko, saat membangun Hmm, akun, apakah udah tahu monetasinya mau dibawa kemana? Atau sekedar personal oke. branding? Oke, jadi waktu saya bangun account itu memang murni nggak ada fungsi buat monetize gitu ya, memang buat personal Hmm. branding aja sebetulnya. Jadi nggak ada niat Hmm. sama sekali ya. Pengen jualan apa tuh bener-bener Belum kebayang. nggak kebayang ya. Artinya ya bangun-bangun aja lah, bodo amat kayak gitu. Makanya sampai even waktu di angka 50.000 followers pun saya nggak ada jualan sama sekali. Kenapa? Oke. Kalau memang saya niat untuk monetize, mungkin di 10.000 saya akan monetize. Hmm. Karena 10.000 saya udah punya fanbase yang cukup kalau organik Ya. kan gitu. Tetapi karena memang saya fungsinya cuma buat ya branding doang gitu ya. Jadi Hmm. ya bodo amat ya, kontennya terus aja. Saya pengen pengen lihat seberapa besar sih kalau saya bisa nge-push konten. Jadi sebetulnya komitmen saya dulu cuman pokoknya 6 bulan ke depan saya harus fokus tiap hari buat satu konten yang valuable. That's it, cuman itu doang. Tetapi ternyata sampai Oke. 4 bulan gitu ya. eh anomali gitu ya. Saya boleh bilang juga bahwa akun saya itu cukup ada anomalinya, di mana apa sih namanya, exponential growth-nya tinggi sekali. Jadi Hmm. lompatan followers growth, gulungannya tuh cukup tinggi selama 4 bulan pertama, bisa sampai 50 itu kita sebutnya sebagai exponential growth. Walaupun memang sempat 2 minggu itu declining. Jadi kalau teman-teman lihat historical account saya, memang ada pernah sengaja dimatikan, dibunuh account-nya gitu ya. Ya itu Oh. pun kalau account yang pengen saya monetize, tidak mungkin saya akan berani untuk bunuh akun itu sendiri. Artinya gimana pun Hmm. saya akan paksain gitu ya, walaupun seminggu mati kan, gimana kita mau naikin lagi. Ini Naik enggak kan, lagi. justru saya memang murni buat dipakai buat edukasi ya. Ya udah dibunuh aja sekalian, saya pengen lihat gimana sih gitu ya. Jadi ya memang dibunuh, dibiarin sama sekali, ternyata benar-benar mati kan gitu ya. Jadi benar mati, kemudian Oke. saya pengen coba hidupin lagi, bisa nggak, berapa lama gitu ya. Jadi benar-benar murni buat apa sih namanya, buat edukasi edukasi ke diri saya sebetulnya, cuman saya sharingkan, siapa tahu bermanfaat buat orang kan gitu. Jadi seperti itu sebenarnya. Berarti postingan itu pun harus kita lakukan secara konsisten ya, Niko. Kayak tadi Niko bilang Benar. selama Jadi 2 minggu harus nggak konsisten. posting itu langsung drop ya. Mm-mm. Yes. Jadi pada akun yang strong, artinya yang top, boleh dibilang anak emas Instagram, di mana satu Hmm. hari growth-nya itu 1.000 followers per day gitu ya. Jadi 1.000, 1.000, 1.000, 1.000. Dua, Hmm. dua minggu nggak posting gitu ya. Langsung dari 1.000 itu langsung drop jadi cuma sekitar 10 sehari, 20 sehari. Oke. Se-ekstrim itu. Jadi, nah sejak saat Hmm. itu baru saya sadar bahwa ya Instagram itu nggak pilih kasih gitu ya. Selama kita providing Hmm. value ke user Instagram, kita akan dikasih reward yang ya besar juga dari Instagram. Jadi itu Hmm. poin pentingnya sebetulnya. Jadi konsisten itu wajib dan mutlak sebetulnya. Konsisten. Mm-mm. Hmm. Nah, terus kira-kira ini kan tadi Niko bilang Niko posting 1 hari sekali. Nah, Mm-mm. itu Ya, waktunya pasti jam-jam sekian atau variasi, oke. variabel atau gimana? Oke, jadi untuk account yang baru gitu ya, teman-teman Hmm. sebetulnya dua pendekatan yang saya pakai. Pertama, kalau misalnya Anda nggak punya atau nggak mau ribet gitu ya dengan baca data, sebetulnya Anda perlu cuman Hmm. bacanya, cuman perlu menggunakan feeling. Feelingnya itu apa? Instagram itu sifatnya dia lebih ke, karena media sosial ya karakternya. Kalau karakter Hmm. media sosial itu, kemudian algoritma Instagram adalah rank feed gitu ya. Jadi saat orang si user buka Instagram lah, baru postingan kita bisa muncul gitu ya. Kalau Ya. dia agak berbeda sama beberapa kayak search engine. Nah, kalau search engine itu beda. Search engine itu karena Ya, search, jumlah kalau berdasarkan dicari. search, maka berbeda kan gitu. Mm, Tapi kalau Instagram tuh enggak, karena media sosial ya. Jadi saat orang buka, mm, baru postingan kita bisa naik apa enggak gitu ya. Jadi kita perlu memikirkan mm. kira-kira kapan waktu yang paling ideal buat orang buka Instagram atau audiens kita buka Instagram. Ya. Sebetulnya pas itu. Tapi kalau misalnya pendekatan kedua dengan baca data, sebetulnya lihat di bagian audience insight ya. Jadi di Mm. insight, kemudian ke bagian audiences, ke paling bawah, itu ada kayak jam-jam gitu, bar, nah tuh lihat yang Ya. mana yang paling tinggi.
Tetapi postnya bukan di jam paling tinggi, sebelum yang jam tinggi. Jadi itu Oh. satuannya per 3 jam ya. Jadi kalau misalnya peaknya saya itu biasanya jam 6 sore, maka saya postnya jam Mm-mm. 3. Itu kenapa saya kebanyakan postingnya jam 3. Tetapi memang Hmm. nggak murni seperti itu ya. Saran saya itu coba, jadi tes jam 9, tes jam 12. Jadi dia 1 bulan Hmm. pertama biasanya itu saya akan testing konten, tes jamnya juga. Jadi posting aja sembarangan gitu ya, sampai nanti Anda lihat Hmm. datanya. Karena kalau kita nggak tes, kita nggak punya data, kita susah. Apa yang mau ditingkatkan kalau kita nggak punya tolak ukurnya, kan gitu. Ya, oke. Artinya testing lah. Mm-mm. Dari tadi kan kita ngomong Ya, semua perlu iya, di testing ya, perlu dicoba, benar-benar. dieksplor. Yang mana yang Ya, sesuai dengan konten kita, dengan niche kita. mm-mm. Gitu. Benar-benar. Oke, keren banget nih. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Mas Niko, apakah ada bedanya menulis caption pendek atau panjang? Seperti di Oke. carousel ada 5 slide Mm-mm. atau harus mentok sampai 10 slide. Nah, itu apa bedanya? Oke, nah jadi sebenarnya kalau terkait masalah terpaut nih, masalah caption sebetulnya memang ada yang menarik gitu ya. Kalau misalnya kita ngomongin tentang Mm-mm. caption pendek atau panjang, itu bukan masalah pendek atau panjang, tetapi apa Mm-mm. isi dari captionnya itu yang jauh lebih matters. Artinya gini, kalau misalnya captionnya panjang gitu ya, tetapi Mm-mm. tidak ada manfaat apapun di dalam sebuah caption, tidak ada ceritanya, tidak ada Mm. poin intinya, atau misalnya cuma sekedar isi biar panjang aja. Artinya kita kan Mm-mm. sudah pernah melalui masa kecil di mana kita nulis sebuah tugas ya, ada kita bisa tahu bedanya saat kita tulis buat panjang saja dengan tulis sebenarnya, kan gitu. Sama Ya. caption juga hal yang sama. Saat orang baca, orang bisa tahu bahwa kamu ini kita ini ya nulisnya serius apa enggak gitu ya. Jadi bukan masalah Oke. pendek atau panjang, tetapi uh, seberapa sesuainya gitu ya caption kita tulis dengan konten yang kita sajikan sebenarnya gitu. Tapi kalau saya pribadi, Mm. kalau ditanya caption saya sendiri lebih kayak gimana? Caption saya biasanya lebih banyak memberikan teaser atau misalnya mengajak orang berinteraksi gitu ya. Jadi kalau Anda Mm. lihat di caption saya rata-rata saya selalu bertanya, saya kasih tahu topik utama yang saya bahas dalam postingan, kemudian saya selalu bertanya, menurut kamu gimana? Tulisnya di komentar di bawah. Saya selalu melakukan itu di caption, Mm. fungsi untuk mengajak orang aja sebetulnya untuk ya komentar. Walaupun saya nggak tahu itu berpengaruh apa enggak, karena saya nggak bisa, saya masih belum tahu caranya seperti apa memvalidasi dengan data, karena nggak ada datanya gitu ya. Jadi agak susah Mm. juga sih ngomongnya. Oke. Yang Tadi penting lupa ya, iya, apa? terkait itu ya. Kalau Yang itu terkait slide carousel 5 ya. slide, 5 Oke, slide atau 10. jadi memang 5 atau 10 itu masih dilematis, jujur. Saya pun Mm. banyak studi sama beberapa Instagram expert di luar gitu ya. Kita memperdebatkan Mm. masalah jumlah panjangnya carousel, apakah mempengaruhi algoritma. Sampai sekarang kita juga tidak tahu jawabannya, tetapi kalau saya sih sebetulnya sudah tahu jawabannya, karena saya kayaknya yang mempelajari tentang algoritma Instagram yang cukup dalam sampai membahas infrastruktur dari Instagram algoritma sendiri atau machine learning Instagram. Itu ada pengaruhnya, jawabannya benar gitu ya. Mm. Semakin lama kita membuat orang menonton atau melihat konten kita, itu ada yang disebut dengan positive action gitu ya. Dimana semakin lama Mm. semakin lama user bertahan di konten kita gitu ya, kita dapat privilege khusus. Sayangnya, tapi tidak ada data yang bisa kita dapatkan gitu terkait masalah itu. Tetapi kalau dari saya baca infrastrukturnya machine learning Instagram, itu memang ada, memang diperhitungkan seperti itu sih. Artinya Jadi 10 itu lebih kesimpulannya bagus. lebih bagus ya kalau bisa diisi sampai 10 gitu ya, itu lebih Benar-benar. bagus. Nah, Ya. semoga menjawab nih co-founder Coffee. Terima kasih pertanyaannya. Oke, ini ada pertanyaan lagi, Niko. Kalau Ya. kita upload pakai grid langsung banyak, itu berpengaruh Oke. pada follower atau masih spam? Kalau postingnya grid langsung banyak, jawabannya pasti spam gitu ya, karena Instagram yang Instagram perhitungkan sebenarnya bukan jumlah postingnya. Artinya posting banyak boleh nggak? Jawabannya boleh, tetapi tidak boleh dalam kurun waktu yang dekat gitu ya. Jadi biasanya impact-nya apa? Paling cuman kayak gini. Sebetulnya impact-nya nggak ada juga yang gimana sih, nggak ada. Paling parah itu cuman postingan kita nggak bakalan nge-reach ke siapa-siapa, itu doang. Jadi cuma muncul ya ke sedikit orang lah, intinya gitu. Jadi nggak mungkin muncul banyak orang, karena tidak teroptimasi kan gitu. Walaupun dioptimasi tidak akan muncul banyak, karena dianggap sebagai spam juga pasti. Itu jeleknya grid. Itu jeleknya grid ya. Oke teman-teman, nih
jelas ya Zimbabwe. Oke. Ah, ini ada pertanyaan nih, Niko. Follow unfollow itu Ya, efektif nggak sih? Gitu ya. oke. Jadi ini pertanyaan banyak orang ya. Jadi follow unfollow itu Betul. memang gini, apakah efektif? Tergantung pertanyaannya apa. Artinya gini, kalau Mm-mm, tujuannya untuk meningkatkan followers, artinya berharap orang follow back, maka saya bilang mm-mm. efektif, gitu ya. Kalau cuma mau Oke, mau ningkatin followers, oke. Tetapi kalau mau oke. meningkatkan fans, mencari buyers, Hmm. potensial buyers, follow unfollow sangat tidak efektif. Karena itu spam Hmm, activity. Artinya tidak ada oke. value kan, tidak ada pertukaran Mm-mm, value antara saya dan siapa yang orang yang saya follow. Artinya ya nggak bisa kita dapatin itu. Tapi kalau berharap orang yang iba dengan fallback, ya sudah. Artinya bisa sekali sih naik follower. Tetapi ya kalau hmm, mau tujuannya buat mengembangkan bisnis ya pasti nggak relevan gitu ya. Jadi seperti itu sih. oke, great. Nah, ada pertanyaan lagi. Sebentar, dah. Bagaimana mengatasi, ini pertanyaan dari Jessica, bagaimana mengatasi akun toko online shop yang followernya tidak aktif? Misalnya orangnya udah tahu itu online shop, jadi nggak ada Oke, engagement. Nah, jadi oke. ini akun, Ya, akun online. Nah, ini oke, jadi gimana kalau nih? untuk akun all shop sebetulnya gini, kalau misalnya kita bicara tentang B2B atau bisnis atau bukan B2B ya, maksudnya bisnis gitu ya, bisnis to consumer atau B2C atau intinya all shop gitu ya jualan. Sebetulnya memang jangan Mm-mm. kita tidak boleh berharap bahwa setiap postingan kita tinggi interaksi itu udah pasti nggak mungkin terjadi. Jadi itu udah Oke, simple oke. banget. Sekarang kita tanya balik sebagai pemilik all shop, apakah Anda kalau misalnya kan Anda manusia juga gitu ya, follow Anda juga Hmm, manusia. Kalau kita bayangkan kita sebagai pemilik all shop gitu ya, even kayak kita, kan kita juga manusia gitu ya. Apakah saat kita buka mm-mm. Instagram, kita senang saat setiap postingannya selalu jualan? Apakah kita akan Ya, like? Jawabannya kan enggak juga kan gitu. Oke lah, 1-2 hari. Kalau kalau saya tanya, kalau dia follow 3 sampai 6 bulan, tiap hari postingan jualan, apakah masih like? dia jualan. Mungkin masih like. Saya tanya lagi, 1-2 tahun masihkah like? Ya mungkin sudah di unfollow. Artinya itu udah manusiawi sekali bahwa orang tidak akan berinteraksi terus gitu ya dengan Mm-mm, konten jualan. Karena tidak mungkin saya tiap hari beli kan gitu. mm-mm. Jadi jadi Nah, wajar. Itu udah strateginya sesuatu gimana? yang. Nah, strateginya kalau misalnya mau nge-reach audiens yang sama berulang-ulang, jawabannya memang harus iklan. Karena Instagram juga merekomendasikan untuk Hmm, iklan. Anda bisa, jadi kalau Anda punya followers di Instagram, followers itu bisa dijadikan namanya pixel. Jadi, convert dulu sebagai account bisnis, kemudian Anda bisa ke mm-mm. iklan, kemudian Anda bisa membuat custom audience sebagai orang-orang yang pernah berinteraksi dengan postingan Anda. Nah, itulah yang Oke. Anda kejar buat iklan, daripada Anda iklan ke orang-orang baru gitu ya. Kalau misalnya Anda udah Mm-mm. punya followers, sebetulnya Anda bisa ngejar mereka karena mereka yang lebih Ya. potensial untuk beli kan. Jadi Mm-mm. daripada mencari audiens baru yang tidak kenal sama brand Anda. Tapi kalau orang-orang yang Anda follow itu jauh lebih mudah untuk beli lagi. Sebetulnya kayak gitu. Tapi Hmm. kalau metode organik bisa nggak? Jawabannya bisa. Nah, Tetapi gimana tuh? membuat account yang baru. Jadi membuat account yang baru yang fungsinya adalah mencari traffic buat account jualannya atau ke account ya, account katalog kalau saya biasa sebut gitu ya, account Mm-mm. katalog. Jadi yang Anda buat adalah account trafficnya. Account traffic ini apa yang dibuat? Adalah account yang bisa mencari. Jadi account traffic itu fungsinya benar-benar cari traffic aja ya. Tidak boleh jualan Mm. sama sekali di postingan, apalagi Mm. Anda sekali-sekali masukin foto jualan produknya di dalam feed. Itu udah jelek banget pasti ya. Jadi ya sama aja, balik bulat lagi kan gitu. Jadi jangan Iya. jualan sama sekali, benar-benar kasih value yang sesuai. Nah, misalnya tadi all shop-nya saya nggak tahu all shop apa. Misalnya saya Misalnya all shop baju. baju gitu ya. Mm-mm. Nah kalau Mm-mm. baju ini kan siapa dulu audiensnya? Misalnya baju, oke, baju buat siapa? Oke, perempuan umur Mm-mm. berapa? Oh misalnya umur Oke. 20-an sampai 30-an. Nah, umur 20-30 itu kan bahasanya berbeda. Mungkin ada yang mereka pakai sis, oke? Karena Mm-mm. nggak mungkin kita pakainya bu, betul kan? Iya. Nggak mungkin kita di dalam konten pakainya bu, karena yang baca pun pasti tidak akan, gue bukan bu, ngapain gitu kan? Kalau Oke. misalnya konten Anda buat ibu-ibu atau misalnya buat bunda, kan beda lagi bahasanya. Itu maksud saya, Ya. kita harus paham dari audiensnya dulu, kemudian baru kita buat dalam bentuk baru buat accountnya, buat Kontennya. kontennya gitu ya. Jadi Hmm. saat udah tahu audiens siapa, baru kita buat kontennya. Nah konten ini misalnya perempuan butuh apa sih? Perempuan misalnya kecantikan, ya udah buat kecantikan. Apakah salah gini ya maksudnya?
apakah audiens yang suka dengan kecantikan, yaitu isinya perempuan gitu ya, katakan gitu, Hmm. apakah mereka tidak butuh baju? Jawabannya kan enggak. Ya pasti ada yang butuh kan gitu ya. Ya. Jadi itu kan sesuatu yang general. Artinya gini, pindah niche itu sesuatu yang menurut saya nggak ada pengaruhnya. Sama seperti saya punya teman dokter, apakah salah saya sebagai orang yang katakan Instagram expert berteman dengan dokter? Ya kan nggak ada Hmm. masalah. Siapa Hmm. tahu dia mau branding sama Instagram satu waktu nanti. Atau misalnya siapa Ya. tahu saya butuh jasa dokter lain kali. Ya. Artinya karena kita itu person to person di Instagram, itu jangan takut maksudnya cross niche gitu ya. Jadi Hmm. di Instagram tuh yang pakai semua manusia kok, kecuali bot nggak mungkin jawab kita, simple banget. Jadi Hmm. jangan takut dengan cross niche, itu wajar sekali dilakukan. Dan menurut saya semakin banyak account traffic yang Anda punya gitu ya, semakin besar juga potensi Oke. Anda bisa dapatin sale. Sebetulnya kayak gitu. Oke. Nah, ini ada bagus sekali nih ya pembahasannya nih Niko. Kita masih ada waktu kurang lebih 10 menit. Ya, Nah, ini ada pertanyaan lagi Niko. Bagaimana kalau konten bertema sama vs konten yang ya. bertema beda? Konten bertema sama dengan konten bertema beda. Maksudnya gimana ya? Tema desain Mungkin kah tema isinya? ya makanya ini nggak jelas. Ibu Alia kalau bisa menjelaskan nanti ya, coba ya. Oke. Nah, tadi nih tanya mengenai konsultan. Tadi kurang cocok untuk main di Oke. Instagram. Nah, kalau Hmm. konten di web, bentuknya bagus Ya, artikel atau gimana? Nah, ini kok ke web? sama-sama. Sama Sama ya. aja sih sebetulnya. Oke. Bagaimana dengan akun coffee shop? Nah, untuk jualan. Kan ini Coffee untuk shop. jualan. Nah, Oke. Coffee shop, kalau coffee shop kasih tuh ada value. dua. Kalau coffee shop sebetulnya sama sebetulnya. Coffee shop itu gini, isinya coffee shop yang pengen Anda datangin apa? Coffee shop tuh banyak segmentasinya. Karena saya punya banyak teman yang punya coffee shop dan saya tahu Oke. mereka punya segmentasi berbeda. Ada orang yang coffee shopnya diperuntukkan buat orang-orang yang memang pecinta kopi. Ada. Artinya yang dia jual adalah Oh. taste kan? Taste, varian kopi yang banyak dari luar negeri, lokal dan lain-lain. Tetapi ada juga yang pengen coffee shopnya cuma buat rame doang. Artinya bodo amat siapa, yang penting dia datang ke coffee shop. Itu beda audiens, beda karakter, so beda juga konten yang perlu kita buat. Makanya kalau Oke. kebanyakan bisnis yang saya lihat itu tidak punya potensial audiens yang membuat dia bingung, saya harus buat konten apa. Itu sebetulnya yang banyak terjadi kesalahan. Kalau misalnya seseorang bingung buat konten apa, artinya dia tidak tahu audiensnya siapa. Kalau audiensnya siapa dia nggak tahu, gimana caranya dia buat konten kan gitu. Jadi Jadi paling memang harus berangkat awalnya dari itu audiens dulu. audiens dulu. Target audiens kita itu siapa dulu itu baru kita tarik Benar-benar. mundur untuk berkonten. Ya. Oke, keren. Mudah-mudahan jelas ya. Oke, nah kalau parenting misalnya, konten Oke. travel, lalu relationship. Nah ini maksudnya kan Nggak ada temanya masalah. beda-beda. Oh, Oke. kalau misalnya cross list, artinya nggak ada masalah. Artinya boleh nggak Anda buat semuanya? Sangat bagus justru saya. Semakin banyak, artinya Anda udah menjadi media house, kalau sebutan saya. Media house itu adalah Anda akan menaungi banyak niche gitu ya. Jadi Anda benar-benar membuat sebuah konten atau media gitu ya, yang banyak sekali jumlahnya. Ya kalau misalnya ada 3 kan lumayan banyak kan gitu ya. Artinya ya Anda menjadi media house yang memprovide gitu ya banyak konten dan cross niche bentuknya. Jadi itu justru lebih bagus menurut saya karena ya resourceful sekali kan. Nah catatan ini ingat balik setiap account harus punya value. Kalau misalnya Anda buat banyak account tetapi tidak ada value-nya, sama aja bohong. Jadi Anda menjadi account generic juga atau account umum. Jadi nggak ada value, orang tidak akan follow. Apalagi kalau Anda cuma kerjaannya itu membuat sesuatu, misalnya Anda ngambil konten yang sudah sering sekali orang lihat, orang baca misalnya gitu, orang tahu katakan gitu ya. Artinya itu yang membuat orang juga tidak akan follow. Kalau misalnya Anda men-sharekan sesuatu yang sifatnya tidak ada sesuatu yang baru, ya sama seperti kayak kita kalau misalnya katakan saya suka makan steak gitu ya. Oke, saya suka makan steak, orang kasih saya steak, saya suka, besok dikasih steak lagi saya suka, tapi kalau sebulan saya makan steak tiap hari kan ya lumayan enak juga kan gitu. Sama, saat orang melihat konten yang sama berulang-ulang gitu ya, dia akan enak dan dia tidak akan berinteraksi sama sekali gitu ya. Walaupun itu bermanfaat gitu ya. Tetapi kalau misalnya itu sesuatu yang sudah sering sekali orang sharekan, seringkali itu yang membuat juga konten tidak perform bagus. Jadi nggak selalu gitu ya.
Jadi artinya untuk dalam satu akun itu boleh kita menjangkau beberapa niche tadi. Jawabannya Betul boleh ya? sebetulnya. Boleh. Tapi konsentrasinya nanti ada ya. Yang penting Artinya adalah boleh teks oke. banyak, tapi lihat mana yang direspon Mm-mm. audiens sekali lagi kan. Tinggal lihat tadi Mm. mana yang banyak save, mana Mm-mm. yang banyak pastinya banyak Mm-mm. save, banyak share. Kalau udah Share. nanti lebih Heeh. konsentrasi ke konten-konten itu aja sebetulnya Ke kayak yang gitu. itu. Mm-mm. Dari situ baru ketahuan audiensnya Ya, sukanya yang mana gitu ya. benar sekali. Oke. Metode like dan follow akun lain apakah akan mempengaruhi traffic IG kita? Dari TMS Yes, Picture pertanyaannya. akan berpengaruh. Jadi saat kita follow unfollow orang, let's say kayak gitu ya, berharap Mm-mm. orang follow back. Mm-mm. Orang yang follow back itu kalau sampai tidak berinteraksi dengan konten kita, maka engagement rate dari konten kita akan rendahkan gitu, karena dibandingkan dengan followers kita atau jumlah reach-nya. Karena Instagram munculin postingan kita ke followers pertama saat orang yang follow kita tapi tidak suka Mm-mm. konten kita muncul ke dia nggak like, dia nggak komen, dia nggak share, dia nggak save. Nggak Konten ngapa-ngapain. kita dianggap tidak relevan buat dia. Next time Oke. akan lebih drop lagi reach-nya. Jadi berpengaruh, jawabannya berpengaruh. Oke. Mm-mm. Yes, yes. Dari Pradit Setiawan, Koniko, misalnya kita udah punya akun traffic dan sudah bagus Ya. akunnya, lalu cara jualannya gimana dari akun katalog kita? Oke. Nah, Jadi jadi kalau dua misalnya akun udah yang punya berbeda. oke. Jadi kalau sudah punya akun traffic, gimana cara Mm-mm. mendirect-nya kan gitu. Ya, Jadi kalau cara mau mendirectnya, direct-nya itu pertanyaan. simple banget. Ada Mm-mm. feature yang banyak sekali bisa kita pakai. Pertama mulai dari stories Anda bisa pakai Mm. re-up per 2 jam atau 3 jam itu untuk mempromosikan akun jualannya gitu ya. Jadi seperti promote biasa. Di stories itu konsisten gitu ya. Kemudian selain di stories Anda bisa pakai di bio. Jadi di bio itu kan Anda bisa pakai dua feature. Pertama Oke. adalah mention. Jadi Anda bisa tulis di mention bio ya. Misalnya kalau kamu pengen beli ini atau misalnya lihat rekomendasi produk ini dari kita, cek at apa sih. Kalau misalnya orang yang suka dengan konten Anda, fans Anda gitu ya, sadar oh ternyata akun ini ternyata bisnisnya ini ya ternyata gitu. Kalau dia fans, dia biasanya akan beli juga. Jadi dari mention. Selain dari mention, kita Mengarahkannya. bisa pakai bio link ya, bio link. Jadi Anda bisa pakai Jualing. ya masukin link website gitu ya, link website boleh ke website, boleh ke Instagramnya katalog Anda kan bebas. Kemudian Anda juga Ya. bisa pakai feature namanya highlight. Highlight itu juga bisa. Di mana highlight itu paling bagus adalah ya Anda buat cerita stories gitu ya yang ada asal-usulnya gitu ya. Oh, akun ini tuh dibuat karena A, B, C, D dan itu anak perusahaan dari ini dan kalau kamu butuh ini ya kamu ke sini. Jadi bisa membuat cerita seperti itu di highlight dan yaitu cara mendrive gitu ya followers kita dari akun traffic ke akun katalog sebetulnya kayak gitu. Oke. Keren. Semoga menjawab Pak Pradit. Ini dari Vera ya. Kalau untuk konten IG Office klien beragam usia, sebaiknya sapaannya atau caption yang digunakan resmi atau boleh menggunakan narasi santai? Buat saya kalau kita ngomongin media sosial, pakai yang santai nggak ada masalah. Artinya gini, orang yang buka media sosial itu adalah orang yang sudah open minded, artinya mereka terbuka dengan banyak culture gitu ya. Sama halnya juga seperti kita, artinya gini. Apakah brand-brand seperti Coca-Cola itu brand yang besar gitu ya, dan itu brand yang cukup tua gitu ya, yang audiensnya justru banyak orang senior kan gitu dulu. Tetapi konten yang dia merubah image-nya dia lebih ke anak muda kan, dan itu benar-benar membuat banyak joke, membuat dengan bahasa-bahasa yang lebih ya anak muda banget, itu akan merubah audiensnya. Tetapi kalau misalnya nggak mau merubah audiens, menurut aku pakai bahasa santai juga nggak ada masalah. Artinya ya itu sangat umum sekali sih, artinya jangan terlalu pusingin itu karena gini, saat orang membaca tulisan gitu ya, berbeda saat kita ngomong. Kalau kita ngomong face to face, ketemu langsung gitu ya, maka etika, attitude itu matters pengaruh gitu ya. Tapi saat orang baca, orang tidak akan merasa bahwa itu menyerang kita gitu ya, dengan bahasa santai. Jadi biasa aja sih. Jadi ya santai aja gitu ya, nggak usah terlalu kaku. Malah nanti kelihatannya aneh ya. Iya. Oke, nah ini ada yang tanya dari Elta. Kalau asuransi, kira-kira gimana untuk menarik konten, ya kontennya yang menarik supaya nggak kelihatan hard selling? Udah pasti hard selling itu nggak mungkin bisa dilakukan gitu ya. Jadi jangan berpikir antara soft selling dan hard selling. Jawaban tidak selling, itu jawabannya. Kalau kita ngomongin fit content, no selling.
Gini loh, kalau kita bicara tentang mau build personal branding, siapa yang mau percaya sama kita kalau kita sedikit-sedikit jualan atau di setiap konten kita jualan, baik Hmm. itu Hmm. secara tertutup atau secara langsung, kan toh sama-sama jualan kan Nggak ada gitu. yang nggak. Ya, ya, ini orang pinter banget ternyata ya buat konten, tau-taunya jualan gitu ya. Nah itu kan jelek juga ke branding kita, jadi ngapain kayak gitu? Jadi ya justru jangan kayak gitu ya. Jadi maksudnya kalau memang mau Oke, educate gitu ya, educate, murni beri edu. gimana ya? Beritahu atau tunjukkan ceritanya gitu, ya, tunjukkan kalau Anda itu mengerti banget dengan insurance, tapi Anda harus tahu siapa Hmm. audiens yang pengen Anda target. Kan banyak sekali target dari Hmm. insurance tuh ya. Mungkin buat mereka yang butuh, misalnya benar-benar ketakutan untuk keluarga, artinya mereka yang Hmm. berkeluarga, atau misalnya Ya. mereka yang kerja takut gitu ya, sibuk, artinya si orang single gitu ya, butuh tabungan, let's say kayak gitu. Jadi kan banyak Ya. sekali produk turunan asuransi juga, dan ya itu beda audiens sekali lagi. Pilih mana yang mau diambil gitu ya, dan spesifik Ya. sana sampai membuat image bahwa audiens itu sampai tahu loh kalau Anda adalah orang yang paling tepat gitu ya untuk dia beli insurance. Itu sebetulnya fungsi dari personal branding. Bukan, ya artinya gini loh, orang pasti akan tanya, kamu tuh bisnisnya apa? Sama seperti follower saya tanya saya, bisnis saya apa? Sama, Hmm. orang juga saat baca konten Anda, mereka teredukasi dengan baik, mereka kenalan sama kita bisa kenalan sama dia. Pas seorang teman dia Oke. wajar kan untuk bertanya, bisnismu apa sih? Nanya. Siapa Heeh, tahu aku heeh. butuh. Oh, langsung bilang aja, oh iya saya jual insurance, siapa tahu kamu butuh. Mungkin hari ini nggak Oh. butuh, 2 bulan lagi dia nggak butuh, tahun depan 2-3 tahun lagi kalau misalnya Anda tetap giving value gitu ya, ya saat dia butuh insurance dia akan ingat Anda. Itu poinnya, itu personal branding. Itulah investasi kita Hmm. sebenarnya dari sekarang, dan itulah kenapa organik sangat powerful, karena Untuk membangun kita personal bukan branding itu. short term, karena kita bukan short Hmm. term relationship, tapi kita long term relationship gitu. Hmm. Oke. Nah, gitu teman-teman. Jadi kita harus membangun personal branding di sini. Yang dari Mm-mm. apa di sosial media ini supaya kita bisa Ya, mendapatkan manfaatnya bukan sekarang nih, manfaatnya nanti. benar. Oke, Niko. Kita masih ada waktu, Niko. Ya. Coba, ini pertanyaan masih banyak, Niko. Tapi waktu kita tinggal tinggal 3 menitan. Ya. Niko, saya kasih Niko ini deh. Kira-kira nih apa nih pesan buat teman-teman yang mungkin Oke. baru mulai atau yang memang sudah membangun akun IG-nya. Gimana untuk supaya lebih mendapatkan follower lagi nih dari organiknya ini. Oke. Jadi buat teman-teman sebetulnya gini, followers itu cuma angka, teman-teman. Jadi teman-teman jangan Hmm. terlalu berorientasi dengan angka. Saya pun tidak merasa bangga bahwa saya punya followers segitu banyak. Tapi memang followers itu mengindikasikan bahwa account itu bertumbuh. Sebetulnya kita cuma mau tahu bahwa kita bertumbuh apa tidak. Sebetulnya Tumbuh itu. apa enggak? Nah, salah satu angka yang bisa kita lihat adalah pertumbuhan followers, gitu ya. Tetapi Oke. gini, apakah follower saya bertambah menggaransi bahwa omset atau bisnis saya berkembang? Jawabannya belum tentu. Itu yang teman-teman harus tahu. Mungkin banyak orang punya followers Hmm. besar gitu ya, jumlahnya angkanya fantastis, tetapi tidak ada omset yang di sana. Karena saya punya banyak sekali teman yang punya followers itu sampai 300.000, 400.000, 300.000, tapi nggak ada sales. Hmm. So what? Artinya secara Oh. brand image, it's good, right? Punya followers sekian ratus ribu sebagai sebuah Hmm. brand, oke? Okay? Tapi Hmm. kalau tidak bisa menghidupin bisnisnya, ya apa gunanya kan gitu. Jadi mending Anda punya followers cuma 3.000, 5.000, tapi yang beli banyak. Itu yang lebih penting. Artinya bukan masalah berapa banyak followersnya, tetapi lebih banyak berapa banyak fans yang Anda miliki dari ya followers Anda. Sebetulnya itu yang jauh lebih penting menurut saya. Hmm. Artinya jumlah banyaknya teman itu tidak penting, tetapi kalau Anda punya banyak teman baik itu jauh lebih baik. Menurut saya kayak gitu ya. Jadi Hmm. fokus dengan membangun namanya fanbase daripada cuman followers. Sebetulnya ya itu yang Follower. perlu teman-teman harus sadarin, bahwa bisnis dibangun bukan dari jumlah follower tetapi dari jumlah fanbase dari setiap Fanbase. akun Instagram teman-teman. Sebenarnya gitu. Oke. Keren banget nih pembicaraan kita, Niko. Tapi sayang waktunya sudah habis. Iya. Kita harus harus selesai dulu. Ya, teman-teman, follow aja Iya. akunnya Niko Julius ya, by Niko Julius ya, di atas ini Ya. ada. Bisa lihat postingan-postingannya, Anda bisa belajar banyak dari konten-kontennya Niko. Oke? Maaf Oke, sekali terima teman-teman kasih yang Bu belum bisa Siska. dijawab. Iya.
Nanti kita lanjut lagi kapan Niko? Ini masih banyak Boleh. sekali orang pertanyaan teman-teman yang belum dijawab. Oke, thank you Niko. Thank you, Bye thank you. teman-teman semua. Selamat malam buat semuanya juga. Bye. Selamat malam semua.